Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala tariqata sufiyah tahdi ila martabatil aliyah adzikru min qawli babil hadra sahibahu kafa jaman tabatala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sa'adatan tunjiqu ilaha yaumal hasrati wan nadamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da asabil musababi irsatil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi hum alladhi faju bis salamah. Kana taslika fil bidayah wa tablighu fil nihayah wa hibdu fil riayah. Nas'aluka min ahli la ilaha illallah wa amitna ma'a qawli la ilaha illallah. Allahumma ta'ala bi butuhil arifin wa tasimu bihablillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi umur, diberi hidayah untuk bisa berbuat beramal baik. Mudah-mudahan segala aktivitas, segala amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kehilapan, kesalahan yang pernah kita lakukan baik lahir maupun batin, mudah-mudahan ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk bisa itikaf di masjid kebanggaan kita. Karena tidak semuanya orang bisa melaksanakan itikaf di tempat ini. Tanpa hidayah dari Allah mustahil kita bisa hadir di tempat ini, karena memang hidayah ada hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Qur'an jelas pernyataan firman Allah, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang mendapatkan hidayah, Allah berarti dia mendapatkan petunjuk yang lurus, dan barang siapa yang tidak mendapatkan hidayah berarti dia termasuk orang yang akan rugi baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi yang harus kita perjuangkan, hidayah ini menurut Ibnul Qayyim ada 4 fase. Yang pertama disebut hidayatul am, yang kedua hidayatul bayan, yang ketiga hidayatul taufik, dan yang keempat adalah hidayatul nihayah. Jangan sampai kita hanya parkir di hidayatul am saja. Ya, mana misalnya contohnya orang tahu bahwa itikaf itu penting. Orang tahu bahwa puasa itu wajib. Orang tahu bahwa sholat malam itu merupakan satu sunnah yang luar biasa. Manakala orang tersebut hanya saja tahu tentang pengetahuan itu, maka dia berarti mendapatkan hidayatul am, hidayah yang bersifat umum. Ya, contoh kecil misalnya saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Saya tanya, apakah tahajud itu baik atau tidak? Baik, apakah tahajud dengan tidur itu baik tahajud atau baik tidur? Kita seringnya tidur atau tahajud? Nah, jadi kalau jawabannya masih sering tidur, berarti kita hanya mendapatkan hidayatul am, hidayah secara umum. Ya, orang misalnya mendengar bahwa sholat itu penting, ya berarti dia mendapat hidayatul am. Tetapi ketika dia melaksanakan, maka dia mendapatkan hidayatul bayan. Dia mendapatkan pencerahan dari Allah sehingga bisa melaksanakan. Ya, kemudian di pelaksanaan tersebut, misalnya di dalam i'tikafnya khusyuk, di dalam sholatnya sesuai dengan aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka berarti dia mendapatkan hidayatut taufik. Ketika dia setelah i'tikaf, setelah melaksanakan sholat, keluar dari masjid, akhlaknya lebih baik, tanha anil fahsya'i wal munkarnya benar-benar terjadi, maka berarti dia mendapatkan hidayatun nihayah, puncak
puncaknya hidayah adalah hidayatun nihayah. Tidak semua orang muslim mendapatkan hidayah yang sampai ke hidayatun nihayah, karena masih banyak orang yang parkir di hidayatut taufik. Dia melaksanakan sholat, dia khusyuk di dalam sholat, tetapi ketika keluar dari sholatnya tersebut akhlaknya belum lurus, secara otomatis di akhirat pun tidak akan beruntung. Dan ini berarti hanya sampai di hidayatut taufik. Maka kita berharap mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita benar-benar mendapatkan hidayatun nihayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tema yang diberikan kepada saya adalah hakikat daripada Id. Nah, ini kan kita semuanya alhamdulillah pada hari ini kita mungkin saja ini akan mengakhiri ibadah puasa. Karena salah satu ormas sudah menyatakan besok itu adalah hari Id atau hari Lebaran. Ya, kalau memang besok diputuskan Lebaran, berarti hari ini adalah hari terakhir kita melaksanakan puasa. Ingat di dalam kitab Sirul Asrar bahwa puasa itu ada puasa yang sifatnya mu'abadan, bukan mu'akotan saja. Hari ini setelah maghrib, ya mungkin saja puasa mu'akotannya selesai, tetapi puasa mu'abadan belum selesai. Di dalam Sirul Asrar itu diterangkan supaya kita bisa memahami hakikat Id itu sendiri. Ya, puasa itu ada 3 fase. Yang pertama disebut, kata Syekh Abdul Qadir, itu puasa syariat. Yang kedua adalah puasa thariqat, dan yang ketiga adalah puasa hakikat. Apa yang dimaksud dengan puasa syariat? Puasa syariat mu'akotan, terbatas waktu, yaitu dari keluarnya tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari mulai keluarnya fajar sidik sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi kalau jujur berarti dari mulai subuh sampai ke maghrib itu puasa mu'akotan, terbatas waktu, dan itu puasa syariat. Ya, kenapa misalnya di kalangan Nahdiyin kok ada istilah imsak? 10 menit sebelum adzan subuh itu sudah berhenti makan, sudah berhenti minum. Ya, kenapa? Alasannya pertama untuk kehati-hatian, yang kedua karena di kita itu adzan subuh tidak pernah kompak. Nah, kadang-kadang di pusdai adzan, tatangga sebelah can adzan. Akhirnya lamun setar puasa nanti adzan subuh bahaya, engkena bakal seueur umat Islam anu neangan adzan subuh pang berangna. Tuh, karena memang di kita adzan subuh enggak pernah kompak. Akhirnya ada imsak sebagai kehati-hatian. Puasa syariat al-imsakun nafsi minal manqulat wal masrubat wal wiqafin nahar. Jadi menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri waktu siang disengaja. Kalau lupa itu tidak batal. Ya, bapak-bapak misalnya jam 11 berang aya sanguhaneut aya cikopi di dahar poho, batal atau napi henteu? Teu batal sabab poho. Nah, tapi ketika ada yang mengingatkan, Kang, kan itu bulan puasa, akang teu puasa. Nah, buang nasi yang ada di mulut, lanjutkan puasa sampai maghrib, itu selesai. Ya, suaminya lupa, istrinya pun lupa, jam 11 siang asup ke kamar duaan. Tungan laksanakan hubungan suami istri, dua nana poho, batal atau napi henteu? Nah, teu batal sebab poho ngan lamun aya nu ngingatkeun ka hade ulah nyebut kagok. Lamun ceuk pamajikanana, bapak pan urang teh keur puasa, ceuk salakina ngajedog kagok jadi batal sabab geus inget. Nah, itu adalah puasa syariat. Jadi kalau puasa syariat itu al-imsaku nafsi minal manqulat wal musrubat wal wiqa, dan itu terbatas waktu hanya sampai maghrib. Ba'da maghrib kita bebas melakukan apapun. Yang perlu kita perjuangkan adalah yang mu'abadan. Ya, karena apa? Karena puasa syariat itu kamin soimin laisa an siyamihi ila zu'i wal atos. Pahalanya hanya lapar dan haus saja. Tetapi yang harus kita perjuangkan adalah puasa thariqat, al-imsakun nafsi minal muharramat, menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, dan itu sifatnya mu'abadan. Bulan Ramadan jangan ngomongin orang, di luar Ramadan pun sama. Nah, mata kita harus dijaga di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun sama harus terjaga, dan pahalanya adalah surga. Yang paling berat adalah puasa hakikat, al-imsakul fuad mimma siwallah, menjaga
hati daripada lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun, dalam keadaan apapun, hati kita harus senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah puncaknya ibadah puasa. Karena apa? Sebagaimana yang dijanjikan Allah, as-saumu li wa anna ajri bihi. Puasamu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi ketika kita semuanya bisa melakukan puasa syariat dengan baik, puasa thariqat dengan baik, puasa hakikat dengan baik, maka surga didapat dan ujungnya bisa bertemu dengan pemilik surga yang kita harapkan. Karena kita ingin masuk surga bukan karena mewahnya surga, tetapi kita ingin bertemu dengan pemilik surga. Di dalam kitab Burda misalnya ada sebuah syair, wa ma hubudiyari sagapuna qalbiya walakin akhubu liman sakana diyaro. Aku ingin masuk surga bukan karena megahnya surga, tetapi aku ingin masuk surga karena ingin bertemu dengan pemilik surga. Ulama sufi di dalam beramal selalu diawali dengan satu kalimat, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ini adalah salah satu yang penting. Ilahi anta maksudi, hanya engkau yang aku maksud. Wa ridhaka matlubi, hanya keridhoanmu yang aku inginkan. A'tini, berilah kami kemampuan mahabbataka, untuk bisa mencintaimu dan bisa makrifat kepadamu. Karena puncak kebahagiaan adalah makrifat, bisa bertemu dengan Allah secara sempurna di hari kiamat nanti. Nah, maka kalau kita sudah melaksanakan puasa syariat, puasa thariqat, puasa hakikat, insya Allah kita akan mendapatkan hakikat id itu sendiri. Sayyidina Anas bin Malik, salah satu sahabat Rasulullah SAW, ya, dua sahabat yang mendapatkan doa istimewa dari Rasul. Yang pertama Sayyidina Ibnu Abbas, beliau pernah didoakan Rasul, Allahumma faqih fiddin, semoga engkau menjadi orang yang paham ilmu agama. Maka Ibnu Abbas adalah sahabat Rasul yang paling pandai dalam hukum. Ya, ketika ada perbedaan, ketika Ibnu Abbas yang bicara, maka semua tunduk atas pendapatnya beliau. Yang kedua adalah Anas bin Malik. Beliau pun sama, pernah diantarkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Rasulullah, diserahkan untuk membantu Rasulullah. Maka Rasul pun mendoakan Anas bin Malik dengan kalimatnya, Allahumma aksir amwaluhu wa waladuhu wa atula umruhu. Semoga engkau dibanyakan, dikayakan hartamu, dibanyakan anakmu, dan dipanjangkan usiamu. Itu doa Rasul kepada Sayyidina Anas bin Malik. Maka doa Rasul dikabulkan. Anas bin Malik sosok ulama, sosok sahabat yang kaya raya. Kemudian umurnya panjang, 120 tahun. Anaknya juga banyak, 102 orang. Mungpunten ulah nanyakeun pamajikan anak hiji atau opat simkuring teu nyaho, sabab dina sejarahna teu dicaritakeun anu 102 budak teh nah hati sabibit atanapi loba istrina, wallahu alam. Yang jelas anaknya 102 dan beliau sukses di dunia, kemungkinan besar dijamin oleh Rasulullah karena dia didoakan juga untuk masuk surga. Maka Sayyidina Anas bin Malik menyatakan, lil mu'min khamsatu ayadin, bagi seorang muslim itu harus melaksanakan atau harus memenuhi, harus menerima 4 id. Id di sini adalah hari raya. Karena banyak juga yang mengatakan Idul Fitri itu kembali suci, itu kurang tepat. Karena bahasa Arabnya balik itu aud, bukan id. Kalau id itu hari raya, Fitri itu berbuka. Jadi Idul Fitri adalah hari raya berbuka. Karena di hari itu semua umat Islam bisa berbuka untuk tidak puasa. Nah, kalau suci dalam bahasa Arab itu fitrah. Makanya bukan zakat fitri, tapi zakat fitrah, zakat fitrah. Mual aya nawaitu an ukhrija zakatal fitri, enggak ada, zakat itu fitrah. Karena suci dalam bahasa Arab itu fitrah. Nah, kata Anas bin Malik, bagi muslim itu ada 5 id. Nah, al-awal yang pertama, kullu yaumin yamuru alal mu'min walam yaktub alai dzanbun fahuwa yauma idin. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Kata beliau, satu hari bagi seorang mukmin tidak melaksanakan dosa satupun, maka itulah hakikat id yang sebenarnya. Saya tanya ke jamaah,
bisakah kita satu hari tidak melaksanakan dosa? Saya tanya ke jamaah, bisa enggak satu hari kita tidak melaksanakan dosa? Ada atau tidak? Tidak akan ada. Karena apa? Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Semua orang pasti berbuat salah dan lupa. Tapi saya tanya, ada enggak tuh bisa tidak satu hari dosa kita tidak dicatat oleh malaikat atid? Bisa atau tidak? Jelas kalau tidak melaksanakan dosa itu tidak akan bisa, karena semua orang pasti bersalah. Tetapi kalau pertanyaannya saya balik, bisa enggak satu hari tidak ada dosa yang tercatat? Bisa atau tidak? Itu bisa. Ya, karena Rasul yang menjamin, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il sayyi'atu hasanati tamuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Nah, ini hadis sahih. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, karena perbuatan baik akan menghapus perbuat dosa daripada perbuatan buruk. Jadi kalau satu hari kita melaksanakan kesalahan, kemudian kita taubat dan beramal baik, maka otomatis dosa kita tidak akan dicatat. Ya, salah satu contoh misalnya amal yang selalu saya pegang dengan teguh, ya sabda Rasulullah riwayat Imam Bukhari, man qala la ilaha illallah wa maddaha bi ta'dim hudibat arba'atu alafi minal kabair. Kaifa lam takum minal kabair hudimat ahlihi wa ahli zironihi. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tulus ikhlas mengagungkan asma Allah, maka satu kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah diampuni 4.000 dosa besar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifa lam takum minal kabair? Ya Rasulullah, bagaimana kalau dosa kami sudah beres, sudah selesai? Hudimat ahlihi wa ahli zironihi, maka bersih pula dosa keluargamu dan dosa tetanggamu. Ini adalah salah satu contoh ketika kita berbuat dosa, berzikirlah setelah itu dengan kalimat la ilaha illallah, insya Allah dosanya dihapus. Atau dengan sedekah, atau dengan membaca Al-Quran. Yang jelas, ikuti setiap perbuatan baik dengan perbuatan jelek dengan perbuatan baik, tetapi jangan direncanakan. Ya namanya ngomongkan batur, engke geus ngomongkeun batur tuluy istighfar atuh kaci, malaikat leuwih pinter. Sia mah pasti ngabohong, anger we dicatat. Nah, jadi umpama kita berbuat khilaf, berbuat salah, maka ikutilah dengan perbuatan baik. Nah, seperti Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya, kalau kita berbuat dosa, salatlah 2 rakaat. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Selepas itu kemudian selepas salam membaca surat Ali Imran 135 136, maka dosanya langsung diampuni oleh Allah. Maka lebaran yang pertama, kata Anas bin Malik, ketika satu hari kita tidak berbuat kesalahan, itu adalah id yang sebenarnya. Yang kedua, kullu yaumin, yang kedua al yaumul ladzi fihi yakhruju minad dunya bil iman was-sahada wa ismatu min kaidi syaiton fa huwa yaumaidin. Id yang kedua, lebaran yang kedua, nah hari raya yang kedua yang istimewa adalah ketika kita meninggalkan alam dunia dengan membawa iman dan syahadat, selamat daripada gangguan setan, maka itu adalah hari raya yang sebenarnya. Jadi hari raya yang kedua ketika kita meninggal dunia, ya membawa iman, membawa syahadat, selamat daripada gangguan setan. Ingat di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 itu dinyatakan iblis pernah berbicara kepada Allah setelah dikeluarkan dari surga. Nah, kata iblis, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Karena engkau telah melaknatku, maka aku akan berupaya menggoda manusia supaya tergelincir dari perjalanan yang lurus, maka akan aku goda dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. 4 penjuru itu siap setan menggelincirkan kita. Yang paling berbahaya kata Rasul, inna wa fi qalbi baitani ihdahuma al malak wa amal akhar asyaiton. Ingat, di dalam hatimu ada 2 rumah, yang satu ditinggali oleh setan, setengah lagi ditinggali oleh malaikat. Berapa setan yang selalu menghancurkan iman kita?
inna iblisa yab'asu ala kulli yaumin salasami'ata wa sittina askara lil mu'minin. Sesungguhnya iblis memasukkan kepada hati kita setiap hari 360 setan. Ayo abot Pak perang teh Pak. Jihadul kufar ni hayatu wal fana wa jihadus syaitan la ghayata wala muntaha. Kata saya Abdul Qadir di dalam kitab Al-Gunya li Tariqil Haq, perang melawan kafir ada ujungnya, perang melawan setan tidak ada ujungnya. Sampai detik-detik akhir kita mau meninggal dunia, iblis tidak berhenti menggoda kita. Maka ketika kita selamat dalam kematian membawa iman, itu adalah id yang sebenarnya. Maka berarti kita harus mempertahankan diri. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, man assa ala sayin mata ala sayin. Siapa yang hidup dalam sesuatu, maka dia akan mati dalam sesuatu. Kematian yang indah sebagaimana disabdakan Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ujung umurnya, ujung kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Tidak mungkin ujung kalimat kita dengan kalimat la ilaha illallah jika kalimat itu jarang kita ucapkan. Maka perbanyaklah dikir dengan kalimat ini, ya, karena prinsip tadi kata Rasulullah, man assa ala sayin mata ala sayin. Barang siapa yang hidup dalam keadaan sesuatu, maka dia akan mati dalam sesuatu itu. Kalau dalam peribahasa kita, ala bisa karena biasa. Yang ketiga, al yaumul ladzi yuzawwiju fi sirat wa ya'man min ahwalil qiyamah. Nah, fahuwa yaumaidin. Id yang ketiga adalah satu hari ketika kita nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim dan kita selamat sampai ujung. Ya, karena di sini kita, di sana itu surga, di bawahnya itu neraka. Kalau kita jatuh masuk neraka. Nah, kalau kita misalnya sampai di tujuan berarti surga. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan dan bisa masuk surga. Nah, kalaupun kita masuk neraka, insya Allah akan dikeluarkan. Karena Rasul menyatakan, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Allah akan mengeluarkan seseorang dari api neraka kalau dia pernah dalam hidupnya pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, tetapi dalam hadis Rasul menyatakan orang yang masuk surga diangkat masuk di neraka, di neraka dikeluarkan dari neraka langsung masuk surga. Nah, di surganya itu ada komunitas tersendiri namanya ashabun nar, pensiunan neraka. Nah, jadi di surga ada nanti satu blok pensiunan neraka. Wajahnya semua gosong. Ya maklum kurut diduruk teh di neraka ke hidang we kabeh. Nah, itu nanti satu blok bakal katinggaling ke itunya pensiunan neraka. Ya, mudah-mudahan kita jangan jadi pensiunan neraka lah. Namanya pensiun gak enak. Pegawai negeri saja gajinya hanya 40% yang diterima kalau pensiunan, tapi kalau pegawai asli kan lumayan gede. Nah, tetapi insya Allah umat Islam itu pasti masuk neraka di surga, walaupun misalnya karena kesalahannya ada yang di neraka terlebih dahulu. Jadi orang yang selamat ketika menyeberang jembatan Siratal Mustaqim itu adalah orang yang mendapatkan idnya. Salah satu cara ya untuk selamat di sana adalah qiyamul lail. Ya, seperti yang tadi kita lakukan. Ada sholat taubat, ada sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih. Diakhiri mungkin sholat witir. Nah, sholat tahajud saja di dalam hadis kan ada 9 pahala yang diberikan Allah, 4 di dunia, 5 di akhirat. Yang 1 di akhirat adalah yamuru ala sirat kalbarkil hatib. Orang yang tahajud akan nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Dan mudah-mudahan tahajud yang kita tadi laksanakan ya mendapatkan pertolongan Allah nanti di jembatan Siratal Mustaqim. Ya, kemudian yang keempat, al yaumul ladzi yadkhuluna ilal jannah wa ya'man minal jahim fa huwa yaumaidin. Kebahagiaan yang istimewa, id yang luar biasa, hari raya yang harus kita nantikan ketika seseorang masuk ke dalam surga dan selamat daripada api neraka. Dan yang terakhir, yang kelima, wal khamis, al yaumal ladzi fihi yanduru ila rabbih fa huwa yaumaidin. Satu hari ketika kita mendapatkan hidayah dan bisa bertemu
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hakikat id yang sebenarnya. Yang kita harapkan adalah id yang kelima, yaitu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kebersihan, kesucian kita ini diakui oleh iblis besok tanggal 1 Syawal. Inna iblisa yasihu fi kulli yaumaidin fayajtami ahluhu fayaquluna man aghdabaka anna nukassirahu. Ketika datang 1 Syawal, maka iblis berteriak sejadi-jadinya. Nah, kemudian kumpul dia, bala tentara setan datang kepadanya. Tohnya, man agdobaka, wahai ya sayyiduna, man agdobaka, wahai tuanku, siapakah yang membuat engkau murka seperti ini? Wa ana nukasiroh, biar akulah yang akan memberantasnya, kata pasukan setan. Kata iblis laknatullah, la, tidak ada apa-apa. Tuh, walakina qad ghafara li hadil ummi hadal yaum. Yang aku murka, yang aku marah luar biasa, karena Allah telah mengampuni pada hari ini seluruh umat Nabi Muhammad yang melakukan ibadah puasa. Ini diakui oleh iblis. 1 Syawal semua dosa umat Islam yang melakukan puasa beres, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka iblis langsung ngomong, langsung ngomong ketika bahwa umat Rasul yang puasa semua dosanya diampuni. Fa'alaikum antasgolahum billadati wassahwati wasurbul khamri hatta yabghaduhumullah. Kata iblis itu perintahnya pada 1 Syawal. Maka aku instruksikan, aku perintahkan kepada kalian, sibukkan kembali umat Muhammad itu dengan apa? Dengan syahwat, dengan kenikmatan, dengan syahwat, wasurbul khamri, dan dengan minum-minuman keras. Maka subhanallah, saya tanya ke jamaah, kalau waktu kita melaksanakan takbir di malam 1 Syawal, mayoritas umat muslim takbir semua atau aya oge nu mabok-mabokan? Aya nu mabok, aya di kota, di kampung. Idul Fitri loba nu mabok, karena memang ini fa'alaikum antasgolahum biladati wasahwa wasurbul khamri. 3 perintah iblis kepada pasukannya. Yang pertama, goda manusia dengan syahwat. Maka hari ini kita bisa itikaf tanpa tidur semalaman. Saya tidak bisa menjamin tanggal 2 Syawal Bapak masih bisa bangun jam 3. Saya tidak bisa jamin, karena syahwat kenikmatan tidur. Saya pun tidak bisa jamin kalau tanggal 2 Syawal semuanya melaksanakan puasa Syawal 6 hari, belum bisa saya jamin. Karena iblis itu biladah, alasan tanggal 2 Syawal puasa, alasan loba kene kue donya akhirnya puasa tengke dewe, akhirnya mah kue bea puasa henteu. Nah iya, hati-hati tanggal 1 Syawal perang dimulai kembali karena iblis sudah dikeluarkan kembali. Nah ini makanya perlu kita hati-hati. Kata Rasulullah SAW, wajtahidu bis sodaqo wa tahlil wa tasbih wa amalul bir. Maka 1 Syawal tingkatkanlah sodakohnya, tingkatkanlah amal baiknya, baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kemudian amal-amal baik yang lainnya, supaya kesucian kita bisa dipertahankan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan semua diberi umur yang panjang, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa final masuk ke dalam surga Allah, dan kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.